Hey guys, balik lagi bareng gua Nopri, tentunya masih membahas tentang film-film favorit kita semuanya. Jadi di video kali ini kita masih membahas tentang WandaVision, tepatnya di WandaVision episode 8 yang benar-benar membuat kita tercengang dan benar-benar tak terduga. Ternyata di episode 8 ini benar-benar kita dibawa kembali flashback tentang masa lalu Wanda ini lebih dalam lagi. Justru di sini di WandaVision episode 8 ini benar-benar mengubah sejarah Wanda ini di MCU sekali lagi, dan ini adalah transisi dia menjadi seorang Scarlet Witch. Wow, benar-benar keren guys. Tidak sedikit dari kalian semuanya yang sedikit kecewa menyaksikan episode 8 ini karena kalian pikir di episode 8 ini hanya sekedar flashback biasa dari seorang Wanda, bagaimana dia dari kecil dan juga sampai sekarang di MCU. Tapi justru jangan kecewa guys, karena di episode 8 ini justru ini adalah inti dari serial WandaVision ini. Kenapa awal mula terbentuknya Hex dari Wanda ini, awal mula terbentuknya realitas Wanda, justru ini karena chaos magic dari seorang Wanda. Chaos magic ini tercipta dari komik maupun di WandaVision ini karena sifat kesedihan yang sangat berlebihan dari seorang Wanda, kehilangan Vision, Pietro dan sebagainya setelah after Endgame, bahkan juga kehilangan Tony Stark, itu menyebabkan chaos magic dan secara otomatis membentuk kekuatannya menjadi membentuk sesuai apapun dengan keinginannya. Akhirnya terbentuklah sebuah realitas baru sesuai dengan yang diinginkan oleh Wanda di WandaVision. Wow, itu benar-benar keren, dan ini bukan flashback biasa, sekaligus di episode 8 ini juga membangkitkan dan juga mengubah sejarah dari seorang Wanda di MCU dari awal lagi, dari Age of Ultron, bagaimana transisi dia menjadi seorang Scarlet Witch. Wow, keren sekali. Justru mematahkan banyak sekali teori-teori fans, termasuk teori kita juga dari dahulu. Kita anggap kalau Wanda ini mencuri jasad dari Vision di markas Sword. Ternyata di episode 8 ini benar-benar membuktikan kalau teori fans itu benar-benar dipatahkan, dan kita selalu sama Marvel lagi-lagi terus-terusan mematahkan teori fans, dan ini sangat menarik, dan itulah gunanya channel-channel seperti kita yang membahas tentang teori, dan kita sangat senang kalau teori kita itu terpatahkan. Justru bukan malah kita kecewa dan sebagainya, justru kalau teori fans itu terpatahkan artinya Marvel masih hebat seperti dahulu. Wow, tepuk tangan. WandaVision episode 8 ini benar-benar sedih dan dark. Mungkin salah satu yang paling dark di seluruh cerita-cerita MCU selama ini ada di WandaVision episode 8 ini. Tapi justru ini merupakan kemajuan yang sangat keren dari Marvel Studio, karena dia nggak cuman have fun saja filmnya, tapi juga ada sisi dark seperti ini. Dan cerita WandaVision ini sebenarnya sudah dibocorkan oleh Kevin Feige di salah satu acara, kalau nggak salah Comic Con di tahun 2019. Ia sempat mengatakan kalau WandaVision ini merupakan cerita transisi seorang Wanda menjadi seorang Scarlet Witch. Wow. Kemudian juga di WandaVision episode 8 ini kita juga menyaksikan asal-usul sejarah dari seorang Agatha Harkness yang sangat menyeramkan dan juga sangat sedih. Ternyata dia sudah ada sejak 1963, dan kalau kita hitung-hitung umurnya sekarang sudah sekitar, kalau umur seorang Catherine Hahn ini sekitar 47 tahun, artinya sekarang umur Agatha Harkness ini adalah sekitar 377 tahun guys, atau sekitar 400 tahun lah kurang lebih, karena memang dia memiliki ilmu sihir dan sekarang dia sudah tidak terlihat tua atau nenek-nenek lagi. Kalau di komik kan si Agatha Harkness ini benar-benar mukanya seperti nenek-nenek, tapi di versi MCU ternyata dia masih muda. Dan kemudian di sini juga kita di ending scene kita juga melihat bagaimana White Vision, ini bukan white ya, lebih jelasnya ini seperti robot android yang belum berwarna, belum diberikan warna, tapi ini juga mengacu ke dalam komik Marvel dan juga ada ceritanya tersendiri guys. So, untuk mengetahui semua itu, mari langsung saja kita akan breakdown mati-matian di sini di WandaVision episode 8 ini. Kita akan cari detail-detail menarik. Apakah ada detail-detail yang menarik yang bisa kita bahas dari serial WandaVision episode 8 ini guys? Langsung saja, ini dia WandaVision episode 8 Breakdown. Scene pembuka dari WandaVision ini kita dibuat gagal fokus dengan perubahan warna dari intro Marvel Studio yang tiba-tiba berwarna ungu, dan ini sangat mewakili dari kekuatan dari Agatha Harkness. Tapi kalau kita melihat warna ungu seperti ini, kita jadi teringat dengan intro dari Black Panther, dan kita ingin tahu apa hubungan Agatha Harkness ini dengan Black Panther. Ayo, kalau teman-teman tahu silakan, atau kalian punya teori silakan kalian masukkan di kolom komentar di bawah. Karena memang dari segi kekuatan dan juga bagaimanapun bentuknya ini sangat mirip dengan kekuatan dari jamur yang ada di Wakanda. Jamur. Tapi terlepas dari semua itu tidak ada yang aneh. Memang kita sudah tahu dari awal Marvel Studio ini sering sekali mengubah bentukan intro mereka sesuai dengan genre film yang sedang berjalan, seperti biasa. Nah, di scene selanjutnya kita mulai melihat kobaran api dan ada seorang wanita yang menggunakan kerudung berjalan memegang api, dan di belakangnya ada deretan wanita-wanita lain, dan tidak kita ketahui ini ternyata berlatar di Salem dan tepatnya di tahun 1963, dan ini menceritakan asal-usul dari seorang Agatha Harkness.
Di scene awal ini kita tampilkan secara gamblang bagaimana seorang Agatha Harkness ini diadili oleh banyak penyihir dan dipimpin oleh sang ibunya sendiri yang bernama Evanora, yang ternyata di sini Agatha Harkness melakukan kesalahan sudah mempelajari ilmu hitam yang sangat berbahaya bagi para penyihir di tahun itu. Dan kalau kita melihat dari scene selanjutnya, memang ternyata ilmu yang dipelajari oleh Agatha Harkness ini benar-benar sangat berbahaya karena memang setiap orang yang menyerang dirinya, ilmu penyerang tersebut bisa diserap oleh Agatha Harkness dan beralih ke di tubuh dirinya, sehingga membuat dia ini sangat-sangat kuat guys. Berbicara tentang lokasinya itu di Salem, memang Agatha Harkness di versi komik juga berasal dari Salem guys. Bedanya dengan yang ada di komik, kalau Agatha Harkness ini tidak diadili, justru dialah yang mengajukan bentuk pengadilan seperti ini agar dapat memusnahkan penyihir-penyihir yang lemah dan juga yang jahat. Meskipun pada akhirnya memang Agatha Harkness ini sering mengadu domba para penyihir-penyihir dan kemudian diadili oleh aturannya sendiri. Tapi memang tampaknya di MCU versinya sedikit berbeda, dirubah karena di sini justru Agatha Harkness yang diadili oleh ibunya sendiri dan akibatnya memang sangat fatal seperti yang kita saksikan di scene awal ini guys. Masih di adegan awal pengadilan dari Agatha Harkness ini, di sini kita dibuat gagal fokus dengan apa yang ada di kepala dari ibu dari Agatha Harkness ini, yaitu tentang kayak berbentuk mahkota yang dibuat dari kekuatan sihirnya itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk mahkotanya ini, selain kita mengartikan kalau dia ini adalah raja sihir pada masa itu, tetapi juga ini mengarah ke salah satu karakter Marvel komik yang bernama Zerdna. Zerdna ini merupakan salah satu penyihir Atlantis yang juga sangat terkenal dan juga sangat kuat di Marvel komik guys. Nah, kalau ternyata benar Ibu Agatha ini punya hubungan erat dengan Zerdna yang ada di Marvel Comics, sekarang kita bisa menebak nama buku yang ada di ruang bawah tanah Agnes yang kemarin. Di Marvel Comics, buku yang dipegang oleh Zerdna ini bernama Tome of Zerdna. Buku Tome of Zerdna ini sebenarnya sangat terkenal di kalangan penyihir, tapi sangat tercela dan sangat dilarang karena memang buku Tome of Zerdna itu meramalkan tentang kehancuran Atlantis. Jadi ajaran-ajaran di dalam buku tersebut sedikit dilupakan dan juga dilarang oleh para penyihir. Tapi kenyataannya, buku tersebut sekarang malah dimiliki oleh Agatha Harkness dan bisa jadi buku tersebut menjadi salah satu kunci untuk penyambungan cerita ke Doctor Strange nanti. Wow, semakin menarik sih. Di momen-momen ketika Agatha Harkness ini sedang menyerap kekuatan dari para penyihir termasuk dengan kekuatan ibunya, di sini kita jadi khawatir bagaimana nanti kekuatan dari Wanda ketika diserap oleh Agatha Harkness. Apakah Agatha Harkness berhasil menyerap kekuatan Wanda? Kita tunggu saja di episode 9. Berbicara tentang episode 9, yang menarik ketika adegan Agatha Harkness ini menyerap kekuatan para penyihir dan juga termasuk ibunya itu, lawannya ini tiba-tiba berubah menjadi kurus kerempeng dan menjadi tengkorak secara seketika. Nah, kalau kalian follow Instagram @dailygreen, di sini kita sempat nge-share foto masa depan yang apa yang akan terjadi di episode 9 nanti. Di sini kita melihat ada Tommy, Billy, Vision dan juga Wanda ini sedang menghadapi Agatha Harkness secara bersamaan. Kalau kalian perhatikan secara detail foto ini, kita benar-benar sangat gagal fokus dengan tangan Wanda. Kenapa tiba-tiba warnanya jadi hitam? Ada yang menduga kalau dia lupa pakai jaket ketika pakai motor. Kemudian ada juga yang bilang kalau dia ini lupa pakai sunblock lah dan sebagainya. Ternyata kita bisa menduga sekarang tangan Wanda ini bisa jadi hitam seperti itu dan menua seperti itu. Itu artinya kekuatan Wanda ini sudah berhasil diserap sebagian oleh Agatha Harkness ketika dia mencoba untuk menyelamatkan Tommy dan juga Billy, anak dari Wanda dan juga Vision. Wow, benar-benar sangat menarik dan kita tidak sabar menantikan episode 9 yang kemungkinan besar akan tayang lebih lama lagi, kemungkinan 1 jam ya guys ya. Setelah Agatha Harkness berhasil membunuh ibunya, di sini dia langsung mengambil Leontin milik ibunya. Dan Leontin ini merupakan ciri khas dari seorang Agatha Harkness tua yang ada di versi Marvel Comics dan ternyata digunakan juga di MCU. Wow, sangat menarik. Beralih ke scene masa kini, kita di sini melihat Agnes memegang kelincinya yang kita duga kelinci ini adalah Rob, sang suami yang selalu disebut-sebutnya tapi nggak pernah ada di scene-scene sebelumnya dari WandaVision. Apalagi di scene-scene ini, kita melihat kalau kelinci ini benar-benar menjadi pusat perhatian dan tidak mungkin kalau kelinci ini bukan siapa-siapa. Kalau kita melihat juga Rob ini tidak ada ketika Billy dan Tommy main ke rumah Agnes, artinya kelinci ini benar-benar adalah seorang Rob, suami dari Agatha Harkness yang selalu disebut-sebut selama ini. Juga di adegan ini ketika Wanda ini mulai mempengaruhi pikiran dari Agatha Harkness dan ternyata tidak mempan, di sini kita melihat ada berbagai lambang-lambang segel kekuatan dari para penyihir yang belum pernah dipelajari Wanda karena kita tahu sendiri kalau Wanda ini tidak pernah belajar sihir dan sihir itu sendiri yang datang ke dirinya dan secara otomatis dia tidak tahu tentang istilah-istilah sihir dan penggunaan sihir dan sebagainya. Makanya di sini secara perlahan Agnes ini mulai memperkenalkan beberapa istilah dari penyihir dan juga istilah-istilah lambang dari penyihir. Nah, di sini kita benar-benar teringat bagaimana peran dari Agatha Harkness di komik yang sebenarnya juga sebagai pembimbing dari seorang Scarlet Witch.
Tampaknya memang di WandaVision ini benar-benar pedomannya sangat mirip seperti yang dalam komik, tapi memang dengan beberapa modifikasi. Dan juga kita melihat dari lambang-lambang penguncian kekuatan dari Wanda di dinding-dinding yang ada di ruangan Agnes ini. Di sini kita melihat ada mantra yang berhuruf M. Di situ awalnya kita menduga ini adalah bentuk-bentuk kedatangan dari seorang Mephisto. Tapi ternyata bisa juga kita cocokkan bahwa M ini merupakan kejadian dari House of M. Wow, sangat menarik. Bagaimana menurut kalian semua? Di scene bawah tanah Agatha Harkness ini, kita juga menjadi sangat tahu apa maksud dari Agatha Harkness ini datang ke Westview. Ternyata dia sangat tertarik dengan kekuatan dari Wanda yang dapat membuat sihirnya ini bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sang penggunanya. Dan kekuatan yang dilakukan oleh Agatha Harkness ini benar-benar sangat langka dan belum pernah dilihat oleh Agatha Harkness yang sudah berumur kurang lebih 400 tahun. Sudah jelas sekarang kita benar-benar sudah tahu maksud Agatha Harkness ini tentu saja adalah menyerap kekuatan dari seorang Wanda. Juga dalam percakapan antara Agatha Harkness dan juga Wanda ini sempat disinggung nama Pietro. Di sini Agatha Harkness mengatakan kalau Pietro ini palsu dan bukan Pietro yang sebenarnya. Tapi sampai sekarang kita benar-benar gregetan nunggu siapa sebenarnya Quicksilver yang diperankan oleh Evan Peters ini. Kalau kita lihat sendiri keterangan dari Kevin Feige di beberapa waktu lalu sebelum WandaVision ini dirilis, Kevin Feige sendiri sempat juga mengungkapkan kalau Pietro tersebut merupakan hanyalah mas-mas gabut biasa yang ada di Westview. Tapi benar-benar kita masih gregetan sampai sekarang, Quicksilver-nya kenapa harus ke Evan Peters? Pasti ada maksud tersendiri dan kita belum bisa menebak dan juga kita belum bisa membuat teori lebih jauh lagi tentang sosok Quicksilver ini, dan kita benar-benar masih berharap kalau Quicksilver versi Evan Peters ini masih terus berlanjut di dalam MCU ke depannya. Juga di adegan ini kita benar-benar sangat takjub melihat bagaimana kekuatan dari Agatha Harkness ini bisa membuat sebuah ruangan dan kembali flashback ke masa lalu Wanda hanya menggunakan rambut dari seorang Wanda saja. Tentu adegan ini mengingatkan kita dengan adegan bagaimana Doctor Strange bertemu dengan Thor dan kemudian mengambil rambut Thor dan menuju ke orang tua dari Thor. Dan ini sangat mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Agatha Harkness untuk menuju kembali flashback ke masa lalu Wanda. Wow, MCU benar-benar sampai sedetail itu untuk menggabungkan dan juga memiripkan kekuatan antara Doctor Strange dan juga Agatha Harkness yang tentunya memiliki kekuatan yang sama-sama, tentu saja sihir. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Agatha Harkness ini ada hubungannya dengan Doctor Strange, dan juga ini salah satu Easter egg kenapa Wanda ini bisa masuk ke dalam film kedua Doctor Strange, tentu saja Multiverse of Madness. Dan kemudian kita melihat ada pintu yang memiliki lingkar 9 dan ada satu lingkar yang sangat besar di atasnya, dan kita tidak tahu apa arti dari pintu ini. Dan juga kalau kita menghitung sendiri jumlah dari orang-orang yang sedang menghakimi Agnes, di sini ada 8 termasuk ibunya dan 9 dengan Agnes itu sendiri. Sepertinya pintu ini mewakili dari kejadian tersebut. Jelas pintu ini memiliki arti dan juga mitos tersendiri sehingga bisa masuk ke flashback dari kehidupan dari seorang Wanda. Setelah masuk lewat pintu Doraemon tadi, tiba-tiba Wanda ini melihat ada rumah lamanya. Di sini ia melihat ibunya masih hidup bersama dengan ayahnya, kemudian Pietro dan juga dia sendiri. Kita tidak tahu versi MCU bagaimana asal-usul dari seorang Wanda atau Scarlet Witch ini. Yang jelas kalau versi komik di pertama kali munculnya Scarlet Witch, nama orang tua dari Wanda Maximoff ini adalah Magda, dan orang tuanya atau ayahnya itu adalah Magneto guys. Tapi memang di tahun 2015, Marvel ini sempat merubah lagi masa lalu dan juga asal-usul dari seorang Scarlet Witch yang ternyata bukan anak dari seorang Magneto. Justru di sini Wanda Maximoff ini adalah anak dari seorang ibu bernama Natalia Maximoff. Nah, Natalia Maximoff tersebut ternyata memang adalah seorang Scarlet Witch yang pertama guys. Kalau kita coba sambungkan dengan ketika adegan di laboratorium ketika Hydra ini sedang mengetes kekuatan dari Wanda, apakah dia ini bisa cocok dengan kekuatan dari Mind Stone, ternyata di sini Wanda melihat ada seorang dewi yang mendatangi dirinya. Dan jelas asal-usul dari Scarlet Witch ini berpedoman dengan komik terbaru di versi 2015 yang ternyata Wanda ini adalah memang keturunan dari seorang Scarlet Witch, siapa lagi kalau bukan Natalia Maximoff. Selanjutnya pintu diketuk dan ternyata ayah dari seorang Wanda juga Pietro ini pulang membawa sebuah koper, dan ternyata di dalam koper tersebut berisi sebuah acara TV atau sitcom yang sangat relate sekali dengan apa yang terjadi di WandaVision sebelumnya. Secara sekilas di sini kita melihat sitcom yang berjudul Bewitched, I Love Lucy, dan serial-serial jadul ini sangat relate sekali dengan pedoman dari Wanda bagaimana ia membentuk keadaan Westview. Ada lagi satu adegan yang membuat kita gagal fokus. Adegan apa itu? Tentu saja adegan ketika ibu dari Wanda ini sedang melihat keluar jendelanya. Ternyata di luar itu sedang terjadi perang yang sangat chaos. Kalau manusia normal, kalau kita melihat ada perang seperti itu, jelas kita sangat khawatir dan juga cemas. Tapi coba kalian lihat bagaimana ekspresi dari ibu Wanda. Dia biasa saja dan sangat tenang. Ekspresi dari ibu Wanda ini benar-benar membuat kita curiga siapa sebenarnya ibunya Wanda ini. Tampaknya ibunya Wanda ini benar-benar Natalia Maximoff, atau dalam sebutan lain, dia adalah Scarlet Witch generasi pertama.
Dan kemudian turun-temurun masuk ke dalam dirinya Wanda. Di sini kita melihat bagaimana bentukan TV-nya, ini sangat mirip sekali seperti bentukan TV yang ada di kalender di episode pertama sebelumnya. Dan ini sangat relate sekali dengan bagaimana inspirasi dari seorang Wanda ini membentuk keadaan Westview sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan film-film favorit dari dirinya sendiri. Dan ternyata dari kecil Wanda ini sudah menggunakan baju berwarna merah dan dia sangat suka dengan ornamen-ornamen berwarna merah. Dan fakta ini jelas sangat menjurus bahwa dia adalah seorang Scarlet Witch atau penyihir merah ya guys. Di serial Dick Van Dyke ini kita juga melihat bagaimana adegan-adegan yang ada serial ini sangat mirip sekali dengan adegan-adegan yang terjadi di WandaVision episode pertama. Dari posisi ranjangnya, gaya rambutnya, bagaimana kita sangat cocok dengan adegan Vision dan juga Wanda di episode pertama sebelumnya guys. Kemudian kita benar-benar kaget dengan kejadian ledakan dari belakang rumah mereka dan ini semuanya kejadian ini awal mula bagaimana ibu dari Wanda meninggal, ayahnya meninggal, dan hanya tersisa Pietro dan juga Wanda saja. Tapi sejauh ini kita tidak tahu jelas apakah benar-benar ibunya meninggal atau justru mereka berpisah setelah ledakan ini. Kita tidak tahu, silakan kita serahkan kepada Kevin Feige bagaimana membentuk masa lalu dari Wanda selanjutnya. Di sini akhirnya Pietro dan juga Wanda sembunyi di bawah meja dan di sini akhirnya kita diperlihatkan sebuah roket dari Stark Industries yang diceritakan di Age of Ultron tepat di hadapan mereka dan mereka ini terjebak selama 2 hari di sini. Dan juga kalau kalian perhatikan dari suaranya kemudian detikan dari roket ini sangat mirip sekali dengan relate dengan iklan yang pertama, bagaimana iklan pemanggang roti Stark Industries yang berbunyi tit tit tit, dan ini sangat mirip sekali dengan kejadian ketika Wanda dan juga Peter terjebak hanya bisa memandangi roket yang hampir kita tidak tahu apakah meledak atau tidak. Tapi menjadi keanehan di sini Wanda ketika melihat televisi yang masih hidup, ia justru tidak ada ketakutan juga bersedih. Dia hanya fokus dan melihat kata-kata dari serial tersebut dan menjadi semangat dia untuk hidup kembali. Dan di sini kita melihat bagaimana tangan Wanda mulai bereaksi dan menggunakan kekuatannya untuk membuat roket tersebut tidak meledak. Justru dengan adegan ini kita jadi tahu kenapa roket itu tidak meledak. Ternyata Wanda memang sudah mempunyai kekuatan lebih dahulu, mempunyai kekuatan mutant dan sebagainya sebelum dia melakukan percobaan dengan Hydra. Wow, sangat menarik ya guys. Juga kalian bisa perhatikan dari perkataan Agnes, dia mengatakan kepada Wanda kalau sebenarnya roket ini tidak meledak, justru karena Wanda sudah menciptakan hacknya sendiri sejak kecil dan membuat roket ini menjadi tidak aktif. Kemudian dari kejadian rumah Wanda, kita beralih ke laboratorium dari Hydra ketika pertama kali Wanda ini sedang melakukan tes dengan Mind Stone. Di sini sempat petugas dari Hydra mengatakan dan khawatir karena mereka khawatir kalau Wanda ini juga akan menjadi korban selanjutnya yang mati akibat percobaan dengan Mind Stone-nya tongkat Loki ini. Sesuai keterangan dari petugas tersebut, tidak ada yang selamat dari percobaan Hydra ini. Nah justru sekarang, Wanda justru selamat dan Mind Stone itu bereaksi kepada Wanda. Dan disinilah kita melihat bagaimana bentukan seorang Dewi Scarlet Witch datang ke hadapan Wanda seolah-olah menyapa Wanda. Mulai dari sinilah kekuatan Wanda ini mulai aktif sepenuhnya. Artinya sampai sekarang kita tahu kalau Mind Stone itu bukan memberikan kekuatan kepada Wanda, tapi justru membuka kekuatan Wanda sebenarnya dan dia merupakan keturunan dari Scarlet Witch berkat dari orang tua sebelumnya yaitu Natalia Maximoff. Jelas adegan ini meretcon kembali asal-usul dari seorang Scarlet Witch di versi MCU yang ini jelas-jelas dia berpedoman dengan komik terbaru di tahun 2015. Juga kalau kita melihat dari fenomena adegan ini dan juga bagaimana Hydra ini memilih Sokovia justru lokasi untuk percobaan mereka, artinya di sini Hydra sudah tahu ada potensi-potensi tersendiri dari masyarakat Sokovia yang ternyata punya kemampuan spesial tersendiri yaitu tentu saja mutant mungkin, makanya Sokovia ini justru memilih Sokovia dan bukan daerah-daerah lainnya. Dari markas Hydra, Agnes kembali membuka pintu menuju ke markas Avengers dan di sini ketika Vision melihat Wanda ini bersedih, Vision ini ternyata mencoba untuk PDKT dengan Wanda dan akhirnya berhasil. Vision ini berhasil untuk memberikan motivasi kepada Wanda untuk jangan terlalu bersedih karena kehilangan Pietro dan sebagainya. Justru karena dari kehilangan tersebut membuktikan kalau Wanda ini adalah manusia dan juga memiliki rasa cinta yang cukup besar. Dan ini awal mula kenapa Wanda ini benar-benar jatuh cinta kepada Vision meskipun memang Vision ini robot dan memang awalnya kita sedikit aneh kenapa Wanda yang sangat cantik seperti ini justru tertarik dengan robot, kenapa tidak dengan manusia lain atau dengan superhero lain. Sekarang kita jadi tahu ternyata Vision yang hanya seorang robot ini justru mampu menyembuhkan luka yang sangat sedih bagi seorang Wanda. Dari markas Avengers, pintu beralih menunjukkan bagaimana keadaan after Endgame. Kita diperlihatkan Wanda ini mendatangi markas SWORD dan juga ternyata Wanda mengetahui posisi dari Vision yang sudah menjadi mayat hidup ini. Disinilah pertama kali Wanda bertemu dengan Hayward dan melihat bagaimana bentuk tubuh dari seorang Vision yang tercincang-cincang sedang dirakit kembali oleh SWORD.
Fakta yang menarik dan membuat kita salut dengan adegan ini, ternyata Wanda tetap menjadi seorang Wanda yang sangat baik dan tidak mencuri tubuh dari Vision seperti yang teori-teori kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Justru Wanda di sini mencoba untuk merasakan Vision. Setelah dia merasakan, dia tidak merasakan apa-apa. Kemudian Hayward mengatakan kalau ia tidak bisa menyerahkan Vision yang merupakan aset negara yang merupakan senjata pemerintah bernilai miliaran dolar. Dari adegan ini kita juga tahu bagaimana proyek katarak yang selalu disebutkan oleh SWORD sebelumnya. Setelah itu, Wanda mulai mendatangi Westview dan juga ia melihat bagaimana sunyinya kota ini setelah after Endgame, dan kita melihat bagaimana dan jelas di mana-mana setelah jentikan jari Thanos, di sini semua dunia kacau dan mulai pulih kembali. Dan sekarang kita mulai sadar ada untungnya Wanda ini mengubah Westview ini menjadi kota yang sangat ceria, karena memang di mana-mana kota di setelah after Endgame ini benar-benar sangat kacau. Setelah itu kita melihat Wanda sedang berada di sebuah taman di sebuah perkomplekan ini, dan dia sangat sedih dan memiliki sedih yang sangat berlebih, dan akhirnya karena kesedihan yang sangat mendalam ini menyebabkan suatu istilah yang namanya Chaos Magic dan juga ada di komik, dan inilah akhirnya akibatnya Chaos Magic yang menyebabkan kekuatan Wanda keluar dengan sangat luar biasa dan membuat realitasnya sendiri seperti yang ada di film ini. Nah, kekuatan Chaos Magic inilah yang membuat Agnes ini sangat tertarik dengan Wanda dan ingin mencoba menguasai kekuatan dari Wanda. Dan di sini dengan dahsyatnya kita melihat bagaimana Wanda menciptakan Vision versinya sendiri, dan di sini awal mula terbentuknya serial WandaVision. Wow, kita sangat takjub dengan kekuatan penyihir dari seorang Wanda, dan kita sangat menantikan bagaimana masa depan Wanda ke depannya. Setelah itu Wanda berlari keluar dan mendengar suara anaknya sedang menjerit minta tolong, dan ternyata benar di sini Agnes sedang menahan The Twins. Dan kita melihat di sini dengan full dengan sangat jelas kita melihat bagaimana kostum Agatha Harkness yang sangat mirip dengan yang ada di dalam komik. Yang menarik di sini Agatha Harkness ini sangat ngeri dengan kekuatan dari Scarlet Witch, dan di sini juga kita secara resmi mendengar kata Scarlet Witch ada di MCU. Lewat WandaVision kita tahu bagaimana asal-usul Wanda Maximoff, kemudian ibunya yaitu Natalia Maximoff, kemudian bagaimana terbentuknya kekuatannya dengan Chaos Magic, dan akhirnya terciptalah Scarlet Witch, dan sekarang Scarlet Witch resmi ada di MCU. Wow, benar-benar sangat menarik kita menantikan masa depan dari Wanda menjadi seorang Scarlet Witch, seorang penyihir yang sangat luar biasa. Dan adegan berakhir dengan memperlihatkan Wanda sedang bersiap menghadapi Agatha Harkness. Adegan episode 9 nanti kalian bisa lihat di Instagram @dailyscreen. Di sana kita bisa melihat bagaimana Wanda, Vision, anaknya Billy dan juga Tommy ini bersatu untuk melawan Agnes. Dan di post credit scene episode 8, kita diperlihatkan bagaimana sisi dari SWORD yang sedang mengerjakan proyek kataraknya. Dan yang menarik dari adegan post credit scene ini, ternyata di sini sudah ada seorang Vision yang berwarna putih atau White Vision. Jelas dengan peran SWORD dan juga adanya White Vision ini semakin menambah daya tarik dari serial WandaVision ini guys. Ya, artinya di sini SWORD tidak hanya semena-mena sebagai bagian organisasi biasa saja, tapi dia juga punya peran sangat penting di dalam keseluruhan cerita dari serial WandaVision. Di episode 9 nanti, kemungkinan White Vision ini akan menjadi senjata bagi Hayward dan juga SWORD untuk mengalahkan Wanda dan juga Agatha Harkness. Tapi yang menarik di sini, White Vision ini masih membutuhkan kekuatan dari Wanda untuk bisa bangkit. Jelas ini mengingatkan kita dengan kejadian ketika palu Thor yaitu Mjolnir menyambar tubuh Vision, kemudian bangkit di Age of Ultron. Juga kalau kita berpedoman dengan yang ada dalam komik, sebenarnya White Vision yang ada di WandaVision ini bukanlah hal asing bagi penggemar komik Marvel. Kita ketahui bersama, White Vision ini sudah hadir sejak tahun 1989 di komik Marvel, karya John Byrne yang berjudul Vision Quest. Dan White Vision ini menganggap bahwa kehidupan manusia itu tidak relevan dan ia bisa menjadi senjata bagi siapapun. Kemungkinan besar nanti di episode 9, White Vision ini akan menghadapi Wanda dan jelas membuat Wanda sangat terkejut. Dan kita jelas sangat tidak sabar menantikan WandaVision episode 9 yang nantinya kemungkinan akan berdurasi 1 jaman ya guys. Oke guys, itulah breakdown dari WandaVision episode 9. Sejauh ini kita masih penasaran siapa itu Quicksilver, bagaimana kekuatan Monica Rambeau yang sepenuhnya, kemudian bagaimana nanti White Vision berperan penting di akhir WandaVision episode 9, kemudian apakah Agatha Harkness akan meninggal, kemudian yang paling penting kemana Mephisto yang selalu dibicarakan dari awal bahkan sebelum WandaVision ini dirilis. Sejauh ini kita masih pusing apa maksud dari Kevin Feige dan juga teman-temannya belum memunculkan Mephisto, atau bahkan nanti Mephisto justru akan dikeluarkan di Doctor Strange Multiverse of Madness,
Kalau kita melihat bagaimana background kekuatan dari Mephisto yang merupakan salah satu iblis terkuat di Marvel, artinya lebih cocok dan juga lebih pas rasanya kalau disandingkan dan dihadirkan di film Doctor Strange yang kedua nanti. Kalau memang benar Mephisto ini akan dihadirkan di Doctor Strange yang kedua, artinya sangat menyambung dengan beberapa semua kejadian yang ada di WandaVision yang juga ternyata berhubungan dengan Mephisto. Dan makanya nantinya Wanda bisa hadir dan juga berduet dengan Doctor Strange. Jelas sangat menarik untuk kita menyaksikan banyak sekali kejutan-kejutan yang diberikan oleh Marvel di proyek-proyek mereka selanjutnya. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.